Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli besi di pasar loak, besi dibawa dengan diikat. Para dewan juri yang arif dan bijak, izinkan saya menyampaikan nasihat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Maha sempurna lagi maha kaya. Salawat beriring salam selalu terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sosok sempurna yang menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan. Tak lupa pula saya berterima kasih kepada Bank Indonesia selaku penyelenggara beserta para dewan juri yang telah memperkenankan saya berada di sini. Semoga kita semua dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang wakaf, rasanya yang tergambar di kepala kita adalah sepetak tanah yang nantinya akan dijadikan masjid atau kuburan. Lalu, ketika kita berbicara tentang zakat, rasanya otomatis tergambar di kepala kita bahwa yang kita bayarkan adalah beras yang dibayarkan menjelang hari raya. Betul tidak? Namun tahukah teman-teman, zakat dan wakaf ternyata punya potensi super untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan ekonomi umat. Bagaimana caranya? Maka dari itulah, berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian sebuah ceramah dengan tema Ziswap sebagai tonggak ekonomi umat. Islam bukan sekedar agama ritual, melainkan agama yang mengatur keseimbangan hidup. Mekanisme terkuat dalam Islam dalam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan ekonomi umat adalah melalui Ziswap. Ziswap merupakan akronim dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang mana dari namanya saja teman-teman dapat mengetahui bahwa Ziswap berkaitan erat dengan pemberian. Sebagaimana sebuah pepatah Inggris yang berbunyi, sharing is caring. Lantas, bagaimana sebuah pemberian tidak sekedar menjadi pemberian yang diberikan, digunakan, lalu habis pakai? Inilah caranya agar pemberian yang kita berikan dapat menjadi lebih berguna dan jauh lebih bermanfaat bagi umat. Selaras dengan sebuah hadis yang berbunyi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Salah satunya adalah melalui zakat produktif. Zakat produktif di masa sekarang adalah model pendistribusian zakat yang tidak sekedar memberikan bantuan konsumtif sesaat, seperti hanya memberikan uang tunai atau makanan pokok saja. Misalnya, teman-teman membayar zakat, lalu zakat tersebut didistribusikan menjadi modal usaha bagi ibu-ibu rumah tangga. Lambat laun, usaha tersebut berkembang sehingga ibu-ibu rumah tangga tadi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Masya Allah, bayangkan betapa besar pahala yang teman-teman dapatkan. Selanjutnya adalah wakaf produktif. Misalnya nih, suatu saat nanti teman-teman ingin berwakaf. Lalu teman-teman memberikan beberapa mesin jahit yang kemudian dikelola sehingga bisa menghasilkan merek pakaian sendiri. Keuntungan dari usaha tersebut nantinya akan disalurkan lagi kepada umat, sehingga tercipta perputaran ekonomi yang kuat dan sehat. Wah, kapan ya bisa begini? Ada 4 makna dari kata Ziswap yang amat berguna bagi umat Islam. Hablum minallah wa hablum minannas, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Agar dampak positif yang keren tadi dapat terlaksanakan dengan baik, teman-teman harus memastikan bahwa Ziswap yang teman-teman berikan dikelola oleh lembaga yang tepat. Kriteria lembaga yang baik dan terpercaya harus memenuhi beberapa prinsip berikut. Yang pertama, pengelolaan dan pelaporan Ziswap harus terbuka tanpa kecurangan. Yang kedua, mereka bekerja sama dengan BMT atau Baitul Mal wat Tamwil dan juga badan usaha mikro kecil dalam penyaluran atau pendistribusian modal produktif. Yang terakhir dan yang paling penting adalah para pengelola wakaf atau yang biasa disebut nazir haruslah tersertifikasi dan kompeten. Namun sayangnya,
Problem utama dalam zakat dan wakaf di Indonesia adalah rendahnya literasi masyarakat, manajemen yang belum transparan, dan keterbatasan jumlah nazir. Dilansir dari laman web resmi BWI, Badan Wakaf Nasional Indonesia, terdapat 3.855 nazir wakaf yang telah tersertifikasi. Sedangkan aset yang harus dikelola adalah tanah wakaf seluas 57.263 hektar yang tersebar di 451.000 titik di seluruh Indonesia dan potensi wakaf uang nasional yang bisa mencapai 180 triliun per tahun. Namun teman-teman tidak perlu khawatir, karena menurut informasi terkini, Bank Indonesia telah bekerja sama dengan BWI, Kemenak, dan MUI dalam mengadakan pelatihan dan sertifikasi nazir wakaf. Salah satu contohnya adalah capacity building dan uji kompetensi yang dilaksanakan di Pontianak pada bulan November lalu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat dan wakaf punya potensi sedemikian besar dalam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan ekonomi umat. Perputaran ekonomi menjadi lebih baik, tidak sekedar beredar di kalangan elit saja. Sehingga umat bisa menjadi umat yang kuat dan mandiri. Selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakum rasulu fahudhu wa ma nahakum anhu fatahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Semakin berkembang potensi umat, salah satunya melalui berwakaf. Demikianlah untayan nasihat, segala salah dan silap mohon dimaaf. Qulil haqqu min indillah wa qulil akhta'i minni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.